Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Agustin, Prodi Perbankan Syariah semester 6 kelas A. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Feby selaku dosen pengampu praktik perbankan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, di mana saya akan memberikan performa terbaik saya untuk menjadi seorang teller dalam melakukan penarikan uang. Langsung saja. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Dengan saya Yuli, ada yang bisa saya bantu? Penarikan, boleh saya terima slip penarikan dan buku tabungannya? Dengan buku tabungan Ibu sendiri ya Ibu. Baik Ibu, untuk penarikannya dari rekening atas nama Ibu Sulistiawati sebesar 5 juta rupiah, benar ya Ibu? Boleh saya pinjam kartu identitasnya Ibu? Mohon maaf Ibu, untuk pecahan uang yang diinginkan 50.000. Boleh ditunggu sebentar ya Ibu, transaksinya akan saya proses dan akan saya kopikan KTP-nya. Ibu Sulis, ini untuk uangnya akan saya hitung di mesin, silakan dilihat. 100 lembar nominal 5 juta rupiah. Sudah sesuai Ibu ya. Ibu, ini untuk uangnya. Dan ini transaksinya sudah saya bukukan, silakan diperiksa kembali. Kartu identitasnya saya kembalikan. Apabila sudah sesuai, silakan tanda tangan di sebelah sini. Terima kasih. Ada lagi yang bisa dibantu Ibu Sulis? Terima kasih kembali. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Itu tadi performa yang bisa saya berikan untuk menjadi seorang teller. Perlu diketahui ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjadi seorang teller. Yang pertama adalah senyum. Yang kedua adalah ramah. Yang ketiga adalah fokus. Kenapa harus ada 3 hal tersebut untuk menjadi seorang teller? Karena teller merupakan garda terdepan di suatu perbankan. Jadi senyum itu harus, ramah itu perlu, dan fokus itu penting. Ya, beralih ke next question. Pertanyaan yang kedua adalah hal menarik apa yang diinginkan oleh nasabah ketika mendengar kata bank. Nah, menurut saya hal menarik yang diinginkan oleh nasabah ketika mendengar kata bank adalah menabung. Kenapa menabung? Karena berpikir logis ketika kita menaruh uang kita di rumah, di bawah bantal, di kasur, di lemari, di dompet, itu belum tentu keamanannya, belum tentu terjamin keamanannya. Jadi lebih baiknya jika ditabung di lembaga keuangan karena sudah terjamin keamanannya. Selain itu, hal yang menarik kedua adalah pelayanan. Ketika di suatu perbankan menerapkan pelayanan yang baik dari segi teller ataupun CS memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, maka nasabah akan merasakan yang namanya kepuasan, puas gitu. Ketika nasabah merasa yang namanya puas, maka dia akan satu tingkat akan memasuki ke level loyal. Ketika nasabah sudah loyal, maka nasabah akan selalu dan sering mengalokasikan dananya di lembaga keuangan tersebut. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah anak tangga apa sih yang membawa seorang marketing kepada puncak kesuksesan gitu ya? Menurut saya ada beberapa hal tips dan trik untuk menjadi seorang marketing yang sukses. Ada beberapa hal tips dan trik suksesnya seorang marketing. Yang pertama adalah penguasaan produk. Yang kedua adalah fokus. Yang ketiga adalah jaringan atau relasi, dan yang keempat adalah keterampilan dasar. Sebenarnya yang pertama itu keterampilan dasar ya gitu. Keterampilan dasar itu pasti harus dimiliki oleh seorang marketing. Karena apa? Keterampilan dasar di situ adalah skill yang harus dimiliki oleh seorang marketing. Skill itu berupa dia mampu berkomunikasi yang baik dengan nasabah gitu.
Karena tugas marketing adalah mempengaruhi calon nasabahnya untuk menjadikan dia sebagai nasabah. Dengan apa? Dengan cara dia berbicara, berkomunikasi dengan nasabahnya gitu. Yang kedua adalah relasi atau jaringan. Nah, ketika kita banyak relasi atau jaringan kita luas, maka otomatis kita akan mudah dalam mendapatkan nasabah. Yang ketiga adalah penguasaan produk. Itu jelas ya, selain kita cakep dalam berbicara, kita harus menguasai produk-produk yang akan kita pasarkan gitu. Bahkan harus di luar kepala, kalau bisa di luar kepala gitu ya. Kan nggak mungkin ketika nasabah itu menanyakan produk A, lalu si marketing itu tidak bisa jawab, kan lucu gitu ya. Jadi secara marketing itu selain cakap berbicara, dia harus bisa menghafal dan hafal di luar kepala semua produk-produknya. Yang keempat adalah fokus. Fokus di sini luas ya, definisinya bisa dari segi fokus dalam mencari nasabah atau fokus dalam menjelaskan produk-produknya kepada nasabah atau yang lainnya. Oke, pertanyaan yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan 3 profesi di perbankan, yaitu teller, CS, dan satpam. Yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan teller. Kalau untuk kelebihan teller adalah yang pertama itu ramah. Seorang teller harus ramah, harus bisa menyambut tamunya, harus bisa menyambut nasabahnya dengan baik. Yang kedua adalah mempunyai penampilan yang menarik. Kenapa mempunyai penampilan menarik? Karena seperti yang sudah saya bilang barusan, teller itu merupakan salah satu garda terdepan di perbankan. Teller itu menjadi sorotan publik, sorotan nasabah gitu ya, menjadi fokus nasabah karena dia berada tepat di depan nasabah. Jadi dia harus berpenampilan menarik. Yang ketiga adalah cakap dan cekatan. Cakap dalam berbicara, memberikan bantuan gitu ya, dan cekatan dalam melakukan kegiatannya, seperti halnya menginput data atau menghitung uang dengan manual gitu. Dan kekurangan teller itu yang pertama adalah tekanan pekerjaan, pasti itu ya. Seorang teller harus siap menerima tekanan pekerjaan yang dibebankan. Karena apa? Kenapa demikian? Karena pekerjaan baik teller ataupun CS dan lain sebagainya itu harus diselesaikan pada saat itu juga, diselesaikan di kantor itu juga. Tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Itu salah satu kelemahannya gitu. Yang kedua adalah kalau yang tadi itu adalah kelemahannya dari segi apa ya namanya tadi, kalau yang pertama tadi itu adalah tekanan, yang kedua itu adalah resiko ganti rugi ketika mengalami kesalahan, ketika melakukan kesalahan. Jadi itu resiko gitu ya. Saya contohkan ketika teller menginput data gitu, memasukkan nominal, misalkan si nasabah itu melakukan setoran sebesar 5 juta, tapi si teller salah menginput data, salah memasukkan nominal, yang dimasukkan itu 50 juta. Nah, itu kan kerugian bagi suatu perbankan. Jadi itu salah satu resiko yang harus ditanggung oleh si teller gitu. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan CS atau customer service gitu. Yang pertama kelebihan CS itu adalah ramah, sama seperti dengan si teller karena dia juga menyambut nasabah gitu. Yang kedua adalah dia mempunyai komunikasi yang baik, artinya dia cakap dalam berbicara. Setiap melayani nasabah, CS itu melayani nasabah dengan berkomunikasi yang baik kepada nasabah, karena dia sering menerima keluhan-keluhan gitu ya. Jadi
komunikasi yang baik, cakap dalam berbicara itu tugas seorang CS gitu. Yang ketiga adalah penguasaan produk gitu. CS harus menguasai semua produknya gitu. Karena nantinya nasabah akan menanyakan produk-produknya itu. Untuk kekurangan CS yang pertama sama dengan teller, tekanan pekerjaan. Si CS juga harus siap menerima tekanan pekerjaan yang dibebankan karena tidak boleh dibawa pulang gitu ya, harus diselesaikan di saat itu juga, di hari itu juga gitu. Jika tidak selesai maka belum boleh pulang gitu, jadi harus bisa diselesaikan saat itu juga. Dan untuk yang kedua adalah stres yang tinggi. Kenapa stres? Karena CS itu sering menerima keluhan dari nasabah, dan karakter nasabah pun juga berbeda-beda. Ada dia yang mengeluhkan kepada CS itu dengan nada marah-marah, dengan nada kesal, dengan egonya yang tinggi, karena karakter orang beda-beda gitu ya. Jadi CS itu harus siap menerima rekaman dari nasabah gitu. Yang ketiga adalah satpam. Kelebihan dan kekurangan satpam. Yang pertama, kelebihan satpam itu harus ramah juga, karena dia orang pertama yang akan menyambut nasabahnya, tamunya untuk masuk ke dalam bank gitu. Karena dia juga sekaligus tugasnya mengamankan dan memberikan kenyamanan kepada nasabah gitu. Untuk kekurangannya adalah terkadang satpam itu kurang fokus di sini, dia mengabaikan nasabah. Penyebabnya adalah handphone gitu. Terkadang satpam ada melakukan kelalaian karena dia memainkan HP gitu, sehingga tidak tahu ada nasabahnya masuk ke banknya gitu, dan juga kurang mengarahkan si nasabah itu mau kemana, atau mau ke CS apa mau ke teller gitu. Itu salah satu kekurangannya. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari berbagai kelemahan dan kelebihan yang sudah dijelaskan tadi, dari ketiga profesi yang ada yang merupakan garda terdepan di suatu perbankan, manakah yang harus ditonjolkan agar membawakan image yang baik untuk bank tersebut gitu. Jadi dari ketiga profesi tersebut, baik kelemahan ataupun kekuatannya, kelebihannya, yang harus ditonjolkan adalah keramahan. Kenapa demikian? Karena ketika satpam, CS maupun teller memberikan keramahan dan kenyamanan yang baik kepada nasabah, dia akan membawakan image yang baik pula untuk perbankan tersebut. Pasti mindset masyarakat, oh iya ya, di perbankan A keramahannya itu sangat luar biasa, pelayanannya sangat baik, murah senyum gitu. Pasti yang namanya mindset masyarakat seperti itu. Jadi yang harus ditonjolkan adalah sisi keramahan agar membawa image yang baik untuk perbankan tersebut. Pertanyaan terakhir adalah kesulitan, tantangan, dan kesempatan apa yang didapat ketika mencari nasabah tugas yang kemarin itu. Untuk kesulitannya, yang pertama, ketika nasabah itu tidak mempunyai penghasilan tetap, itu yang menjadi kesulitan. Jadi ketika nasabah itu tidak mempunyai penghasilan yang tetap, maka dia akan jarang atau sulit untuk melakukan setoran tunai gitu. Dan yang kedua adalah tantangannya ketika mencari nasabah adalah kepercayaan, trust gitu ya. Itu tantangan terbesar sebenarnya, dan sekaligus juga kesulitan. Sulit untuk memberikan kepercayaan kepada orang, sulit untuk meyakinkan nasabah dalam hal bahwa uangnya itu aman, dititipkan ke saya itu uangnya aman. Itu sulit karena karakteristik orang berbeda-beda gitu ya. Jadi kembali lagi kepada karakter orang berbeda-beda gitu.
Yang ketiga adalah kesempatan. Kesempatan yang baik yang saya miliki ya ketika mencari nasabah adalah relasi atau jaringan. Ketika relasi atau jaringan kita banyak, jaringan kita luas, maka otomatis dalam mencari nasabah itu mudah untuk mencari nasabah. Karena apa? Karena kita mempunyai relasi yang banyak, kita mempunyai jaringan yang luas, kita punya organisasi yang banyak, kita ikut ini, kita ikut itu, sehingga kita mempunyai jaringan relasi gitu, sehingga mempermudah kita untuk mencari nasabah sebanyak mungkin. Itu saja yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.